seputar menundukkan hawa nafsu. Yang punya hawa nafsu hari ini akan ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di Nurul Islam bertepatan dengan 17 Ramadan atau 17 Maret 2025. Hari ini adik-adik atau siswa-siswi kelas 10 ya. Evaluasi seperti biasa. Oh ya, ini kelas 10 baru kali ini. Kita akan ada hari ini temanya menundukkan nafsu syahwat yang diisi oleh Tengku Masrul Aidi LCMA. Ya, jadi kalau yang hari ini tidak hadir maka hilang 1 KD materi yang tidak hadir. Maka bersyukurlah kalian yang hadir karena kalian akan dapat penilaian itu. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh beserta para wakil kepala yang saya muliakan dan kita hormati bersama, para guru, bapak dan ibu guru, para ustaz dan ustazah, dan yang saya cintai anak-anak kami, para pelajar putra dan putri, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh. Dari malaikat tidak berpasang-pasangan, karena di dunia malaikat mereka tidak kawin dan tidak berkembang biak. Sedangkan manusia dan jin Allah ciptakan berpasang-pasangan. Manusia ada yang laki-laki, ada yang perempuan, jin juga demikian. Maka jin ini juga berkembang biak dengan perkawinan. Mereka juga kawin dan melahirkan. Hanya saja oleh orang tua kita dulu dalam pelajaran akhlak yang mereka wariskan turun-temurun secara tradisi, ada hal-hal tabu yang tidak diharapkan terjadi dan dilakukan oleh anak-anak mereka. Lalu disebutlah kata-kata tertentu yang kadang-kadang secara ilmu pengetahuan keliru. Salah satu contohnya, orang tua kita tidak senang anak-anaknya itu bersiul dan bertepuk-tepuk. Untuk bersiul mereka takut-takuti anak-anak kecil, nanti kalau bersiul datang pulang. Kalau kita nonton di televisi, di media sosial, orang India tersebut mereka ada atraksi dengan ular kobra. Itu dengan meniupkan seruling ataupun dengan bersiul. Ketika orang tua kita tidak ingin anak-anaknya bertepuk tangan, mereka katakan tidak boleh tepuk tangan, karena kalau bertepuk tangan nanti lahir anak jin. Kecil-kecil saya percaya, sampai akhirnya ketika sudah belajar lebih jauh, sudah mengaji lebih mendalam, dapatlah ilmu pengetahuan bahwa jin itu berkembang biak dengan perkawinan. Jadi kalau hanya dengan tepuk tangan bisa melahirkan anak jin, itu berbiasa. Berarti kanan jin
anak-anaknya patuh kepada etika adab tersebut. Lalu Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syariat ila ats-tsaqalaini al-jinni wal insi, dua makhluk yang berat, ada jin dan ada manusia. Maka jin dapat perintah untuk memeluk agama Islam, manusia juga demikian. Di dalam ayat Al-Quran sering kita dapati, misalnya di dalam surat Ar-Rahman, seruannya itu kepada manusia dan jin. Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus penjuru-penjuru langit, maka silahkan kalian tembus, dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya as-sultan. Maka ada perintah kepada manusia, ada perintah kepada jin. Perintah-perintah ini dalam bahasa fikih disebut dengan khitab. Artinya manusia dan jin mukhatab, diajak komunikasi oleh Allah, diberikan perintah oleh Allah. Perintah-perintah ini nanti menjadi hukum taklifi. Ini disediakan hadiah oleh panitia. Ada hukum taklifi. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa hukum taklifi? Apa saja? Wajib, sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dinamakan wajib apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Yang kedua ada sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau yang pertama yang wajib tadi seperti salat fardu 5 waktu. Yang kedua ini seperti salat rawatib, termasuk salat tarawih dan salat witir, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga mubah. Mubah itu ma la yusabu ala fi'lihi wa la ala tarkihi wa la yu'aqabu. Dikerjakan dan ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Seperti orang yang makan, dia minum dalam kondisi normal. Kemudian ada makruh. Makruh itu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang kalau ditinggalkan berpahala, tapi kalau dilakukan tidak berdosa. Contohnya orang yang makan, minum bukan makan ya, minum sambil berdiri. Jadi larangan sambil berdiri itu sebenarnya lebih kepada minum. Tidak ada dalil larangan makan sambil berdiri. Tetapi makan sambil berdiri itu sudah menyangkut tentang etika. Sedangkan yang larangan yang makruh itu minum sambil berdiri. Karena minum dia cairan, itu secara kesehatan orang yang minum sambil berdiri, cairan tersebut akan jatuh ke lambungnya dalam tekanan yang kuat, dan itu lama-lama bisa merusak pankreas, merusak pencernaan. Sedangkan makan karena dia rendah badan, dia perlu proses beradaptasi. Hanya saja orang yang makan sambil berdiri, penglihatan orang lain tidak bagus, kewibawaan kita hilang, langsung merusak wibawa orang-orang yang terhormat kalau makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Tapi zaman sekarang memang dirancang harus makan sambil berdiri. Kalau kita diundang ada acara makan-makan di hotel, di restoran-restoran mewah, pada acara pertemuan, kecuali acara resepsi, itu ambil makanan sambil berdiri, tidak disediakan kursi.
merusak tradisi. Itu makruh. Termasuk nantinya kencing sambil berdiri. Makruh. Orang-orang tua kita dulu saking tidak suka kepada orang kencing sambil berdiri, sampai mereka tidak suka kepada orang yang pakai celana panjang. Kenapa? Karena kalau sudah pakai celana panjang, besar kemungkinan kencingnya sambil berdiri. Karena bila harus kencing sambil duduk, celananya harus diturunkan sampai ke kaki, dan itu membuka aurat lebih luas. Sedangkan orang yang pakai kain sarung, pakai rok, kencing sambil duduk, tidak terbuka auratnya. Maka sampai hal-hal seperti ini diperhatikan oleh orang tua kita dulu, etika dan adab. Ini tentang kewibawaan. Maka yang makruh itu minum sambil berdiri, kencing sambil berdiri, dan beberapa hal yang lain. Termasuk nanti orang yang makan dan minum pakai tangan kiri. Ada banyak persoalan. Kemudian ada yang kelima, dinamakan haram. Apa itu haram? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Suatu pekerjaan, satu perbuatan yang melakukannya itu berdosa dan meninggalkannya itu dapat pahala. Dapat pahala bukan karena tidak kita lakukan, dapat pahala karena kita meninggalkan. Sekarang kita sedang berada di dalam aula ini. Gak ada yang minum arak, gak ada yang main judi, gak ada yang berzina. Kita gak dapat pahala. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan. Baru dapat pahala. Kita berada dalam posisi yang mungkin untuk melakukannya, namun karena takut kepada Allah kita tinggalkan. Ada orang sedang di nightclub, di klub-klub malam, tempat orang minum arak, mabuk-mabukan. Kita entah bagaimana diajak oleh kawan ke tempat tersebut karena penasaran, disuguhkanlah minuman-minuman keras tersebut di dalam seruki. Minuman keras itu luar biasa harganya. Gak ada yang kelasnya sebesar ini. Tetap kelasnya itu kecil, seperti kelas minum air Zam-Zam. Kenapa? Yang pertama karena sifat memabukkannya sangat tinggi. Yang kedua, harganya mahal sekali. Makanya di akhirat nanti minuman yang paling tinggi tawaran dari Allah Ta'ala itu minum arak. Orang-orang yang masuk surga nanti akan disambut oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat dengan sajian arak. Bayangkan masuk surga tidak disambut dengan air Zam-Zam, tapi dengan arak. Dengan catatan selama dia hidup di dunia dia tidak minum arak. Kita jadi berpikir, kenapa di akhirat nanti disambut dengan arak? Kenapa bukan dengan air Zam-Zam? Kenapa tidak dengan madu? Kenapa tidak dengan anggur, dengan susu dan sebagainya? Kenapa harus dengan arak? Karena logika manusia, di dunia saja minuman yang paling enak itu, minuman yang paling mahal itu arak. Kopi yang paling mahal berapa harganya? Pernah minum kopi? Yang paling mahal harga kopi berapa? 50.000 per gelas. Dulu ada kopi Amerika itu Starbucks, 50.000 per gelas. Rasanya masih enak kopi garing. Tetapi minuman keras itu ada yang satu slokinya itu sekali minum 1 juta. Ada yang satu botol itu sampai ratusan juta rupiah. Kalau anak kami pernah nonton orang yang balap motor Grand Prix, balap mobil Grand Prix, begitu dikalungkan hadiah juara yang dia sebut-sebutkan air itu Sampage. Sampage itu harga satu botolnya ada yang jutaan rupiah, puluhan juta sampai ratusan juta rupiah, tergantung usianya. Ini paling hemat. Cuma kalau kita minum di dunia, Allah harapkan minuman tersebut di akhirat. Saat orang menikmatinya dalam keadaan halal disajikan oleh Allah, kita tidak menemukannya. Orang lain masuk surga disambut dengan minuman arak, sedangkan yang minum arak di dunia kalaupun telah masuk surga, maka saat dia masuk surga akan disambut hanya dengan air mineral saja, bukan dengan aqua, bukan dengan clear mahal, dengan drink gitu, yang murah-murah saja. Itu yang diberikan hukuman oleh Allah Ta'ala, karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan amal yang kita lakukan. Orang yang jahat di dunia akan dijahat mulai dari dunia sampai ke akhirat.
Maka mulai dari sekarang. Tapi ingat, di dalam Islam tidak berlaku hukum karma. Hukum karma itu adalah hukum dalam ajaran Hindu yang mereka tidak percaya akhirat. Baik di dunia dibalas di dunia, jahat di dunia dibalas di dunia. Karena mereka tidak percaya akhirat. Karena itulah orang-orang Hindu, surga mereka itu di Sungai Gangga. Kalau anak-anak kami pernah nonton dokumenter tentang kehidupan di India, coba nonton di National Geographic, di Discovery Channel, ketika diceritakan kehidupan orang India, sangat banyak orang-orang India yang menjelang mati, mereka minta untuk dibawa ke tepi Sungai Gangga. Begitu mati langsung diceburkan ke dalam Sungai Gangga. Bagi mereka kalau sudah masuk ke dalam Sungai Gangga itu sudah masuk surga. Maka di India sangat mudah untuk berbuat kejahatan, melakukan pembunuhan. Kenapa? Yang berat dalam kasus pembunuhan itu adalah menghilangkan barang bukti, menghilangkan mayat. Maka kita nonton berita di televisi, ada orang yang mati dibunuh puluhan tahun yang lalu masih ditemukan kerangkanya. Kalau ketemu kerangka akan dicari informasi siapa orangnya. Kalau ketahuan orangnya akan ditelusuri siapa yang membunuhnya. Tapi di India, begitu kita melakukan pembunuhan, korbannya itu tinggal dibuang saja ke dalam Sungai Gangga, maka selesai. Kenapa? Sebab orang-orang jenazah yang di dalam Sungai Gangga itu tidak boleh diganggu. Orang sudah masuk ke dalam surga. Ini ya, itu ajaran mereka yang tidak percaya akhirat. Sedangkan kita umat Islam diajarkan bahwa keadilan yang tertinggi ada di akhirat. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Dengan catatan ada sedikit pendahuluan siksa di dunia yang Allah balas. Orang yang sekarang berbuat jahat boleh jadi akan dapatkan kejahatannya atau boleh jadi tidak. Maka setiap kali orang akan berbuat kejahatan dia harus menimbang. Kalau sekarang saya ganggu anak orang, nanti orang apa akan ganggu saya atau tidak? Oh gak mungkin orang ganggu saya karena saya jago bela diri, juara karate, sudah sabuk hitam, sudah dan 9. Oke, kita nggak diganggu. Nanti ada adik kita. Oke, adik kita nggak diganggu. Nanti ada anak kita. Tetap akan terjadi. Maka orang yang berpikir kepada balasan yang akan terjadi ke depan, apakah dalam kehidupan sekarang atau yang akan datang, akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan tersebut. Maka ada konsep keadilan di dalam Islam yang tidak terdapat di dalam agama manapun, yang menjadikan umat Islam ini sebagai orang yang paling beradab di dunia. Kita perhatikan pernah nonton perang Gaza? Ada yang nonton perang Palestina dengan Israel? Gaza. Coba bayangkan tentara Israel itu melanggar semua aturan kemanusiaan. Orang tua dikeroyok, perempuan dipukul, anak kecil ditangkap, dibunuh, orang perempuan diperkosa. Tapi begitu umat Islam, orang-orang Gaza, tentara dari Al-Qassam itu menangkap orang Israel, tawanannya itu diperlakukan luar biasa. Saat tentara-tentaranya kurang makan, tetap tawanan ini diberikan makan yang cukup. Saat dilepaskan dari tahanan, tawanan-tawanan tersebut mereka merasa lebih dekat kepada Islam daripada kepada agama sebelumnya. Makanya Islam ini berkembang dengan akhlak, bukan dengan sholat, bukan dengan puasa, bukan dengan zakat, bukan dengan haji, tetapi dengan akhlak. Maka bahagian dari akhlak itulah ada hukum-hukum tadi. Kemudian bahagian dari akhlak itu pula interaksi kita di dunia. Hari ini silakan boleh jadi ada di antara kita yang pintar, intelektualitasnya tinggi, intelijensianya tinggi, IPK-nya tinggi, jadi ranking kelas selalu 1, 2, 3 dan seterusnya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Tapi ingat, yang menjadikan kita sukses itu bukanlah prestasi kita. Yang menjadikan kita sukses tersebut adalah pergaulan kita. Maka orang yang bergaul dengan baik dengan kawan-kawannya, seburuk apapun prestasinya, nanti ketika tiba waktunya dia akan menjadi orang yang paling mudah mendapatkan akses lapangan kerja. Saya baru pulang dari Mesir tahun 2005. Ada yang dah lahir 2005? Masih SMA. Pulang dari Mesir tahun 2005. Gak ada pekerjaan. Ketemulah dengan seorang kawan. Kawan ini ketika di Mesir dulu
diboikot hampir oleh semua kawan-kawan karena dia dianggap pelit. Gak ada yang mau bersahabat dengannya. Ketika sudah tinggal di asrama di Madinatul Bu'us, asrama mahasiswa asing, beliau ini menjadi akrab dengan saya. Jalan kemana-mana berdua, diwanti-wanti oleh kawan-kawan ini. Hanya dia itu pelit, nyangkrik, menteri, duduk. Ketika sudah akrab berkawan, ternyata tidak seperti yang disebutkan. Katanya pelit, ternyata tidak. Kami naik angkot, kadang-kadang saya bayar, kadang-kadang beliau bayar. Kami singgah di warung, kadang saya bayar, kadang beliau bayar. Ketika sudah semakin akrab, saya juga bertanya, kenapa kamu dibilang oleh kawan-kawan pelit? Ketawa lah dia terbawa. Apa katanya? Jadi belum ada saya ampun, begini ampun. Dulu waktu saya baru sampai ke Mesir, sudah menjadi kebiasaan senior-senior kita di Mesir ini, anak baru itu dijadikan sebagai sasaran empuk untuk mendapatkan uang tunai, berutang. Maka begitu saya datang, mereka tahu saya sudah punya banyak uang tunai. Mereka datang ke saya minta berutang. Siapapun yang datang, selama dalam batas yang wajar minta berutang, saya berikan. Ada yang berutang $10, $10 itu 150.000. Ada yang berutang $20 sampai $50, sekitar 750.000. Saya berikan. Tapi setiap kali akan saya berikan uang tersebut, saya minta mereka untuk menandatangani perjanjian. Saya tulis di buku bahwa fulan bin fulan berutang ke saya $10 tanggal sekian. Saya minta tanda tangan. Hanya karena minta tanda tangan, dibilang tidak. Bayangkan, saya sudah kasih uang $10, saya hanya minta tanda tangannya, dia yang bilang saya pelit. Padahal yang pelit itu yang kamu kasih tanda, saya uang sudah saya kasih. Jadi karena semua bilang pelit, akhirnya saya di stigma sebagai orang yang pelit. Padahal tidak pelit, maka akrablah saya dengan beliau. Selesailah kuliah beliau 2003, pulang ke Aceh, saya pulang 2005. Beliau bekerja waktu itu baru tsunami. Ada perwakilan PBB-nya, UN OCHA. Beliau sudah gajinya sekitar 10 juta sebulan. Waktu itu masih harga emas sekitar 400.000 rupiah. Beliau gajinya 8 juta. Tugasnya di Calang, pulang pergi kepada Aceh naik helikopter. Ketika sudah tinggi jabatannya pindah kepada Aceh, saya berpulang tahun 2005. Gak ada pekerjaan sama sekali, gak ada uang masuk. Apa yang terjadi? Dari semua kawan-kawan yang sama-sama kuliah di Mesir, beliau hanya mengajak saya untuk bekerja sama. Pekerjaannya nggak hebat-hebat sekali, hanya jadi sopir saja. Kami sewa mobil yang paling keren waktu itu, baru-baru keluar Innova Tipe. Kami sewa mobil, katanya, iya om, kamu jadi sopir, saya jadi bosnya. Hanya kalau sudah sampai ke tempat tujuan. Tapi di perjalanan kita sama-sama. Kalau kamu capek, saya ganti nyetir. Kalau saya capek, nanti kamu ganti nyetir. Apa yang terjadi? Allah berikan kemudahan rezeki bukan karena saya pandai, tetapi karena saya berkawan dengan dia dengan baik ketika tidak ada seorang pun yang mau bersahabat dengannya. Maka kita tidak pernah tahu di antara kawan-kawan yang laki-laki ini siapa nanti yang akan jadi orang sukses. Baik sukses secara prestasi, sukses secara pangkat dan jabatan, atau sukses secara ekonomi. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan sukses. Nanti yang cewek-cewek kita juga tidak akan tahu siapa yang akan sukses dalam kehidupannya, ekonominya, karirnya, semuanya. Maka berbuat baiklah kepada siapapun, sebab kita tidak pernah tahu dari siapa kita akan menerima manfaat di masa yang akan datang. Ini prinsip dasar diajarkan akhlak tersebut di dalam agama. Maka seiring waktu, perjalanan mengajarkan kepada kita bahwa akhlak akan membawa kesuksesan sekarang sampai di masa yang akan datang. Hari ini kita hidup di negeri yang pekerjaan menengah ke bawah mensyaratkan pelakunya itu ada yang namanya SKCK. Ada yang tahu SKCK itu apa kepanjangannya? Yang tahu coba kita.
Ini maqasid syariah. Ingat yang nanti akan ditanyakan lagi. 5 tujuan syariah. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa, maka tidak boleh ganti agama, tidak boleh membunuh. Yang ketiga menjaga akal, tidak boleh mabuk. Yang keempat menjaga harta, tidak boleh mencuri. Yang kelima menjaga keturunan, maka tidak boleh berzina. Melakukan pelanggaran salah satu dari 5 ini bertentangan dengan prinsip syariat. Maka Islam datang untuk menjaga 5 perkara tadi. Yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat harta, yang kelima keturunan. Tidak boleh melanggar 5 perkara. Untuk pelanggaran 5 perkara ini hukumannya berat. Orang yang murtad, nauzubillah. Apa kata Nabi? Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Maka orang yang meninggalkan salat dalam aturan hukum fikih 3-4 mazhab, keempat-empatnya sepakat orang yang meninggalkan salat dan tidak bertobat setelah 3 kali disuruh tobat itu dihukum mati, dipenggal lehernya. Bukan di stroke, bukan disuntik, bukan digantung, tapi dipenggal lehernya, dipancung. Yang kedua, di dalam agama orang yang melakukan pembunuhan wajib dibunuh. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian di dalam qisas itu hukuman yang sama untuk yang melakukan pembunuhan. Hayatun, terdapat jaminan hidup wahai orang-orang yang beragama. Di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Kalau membunuh, kalian akan dibunuh. Tapi diberikan ruang. Kalau keluarga korban memaafkan, boleh diganti dengan diat. Diatnya itu 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 30 juta rupiah, maka diatnya itu sekitar 3 miliar. Maka kalau nanti kalian nauzubillah besar jadi preman, punya keterampilan seni bela diri, punya ilmu kebal sakti mandraguna, disewa jadi pembunuh bayaran. Kalau kalian disewa jadi pembunuh bayaran, minimal bayaran yang kalian terima tidak boleh kurang dari 3 miliar 100 juta. 3 miliar untuk bayar dia, 100 juta untuk kalian membunuh orang lain. Tapi hari ini jangankan 3 miliar, manusia rela membunuh hanya karena 100 ribu. Bahkan ada yang rela membunuh hanya karena 10 ribu. Ada yang rela membunuh hanya karena tersinggung sedikit saja perasaannya. Nauzubillah, padahal dalam agama nyawa dijaga. Maka jaga emosi kita, jangan terpancing untuk cepat marah. La taghdab wa la taljad. Jangan marah, pasti engkau akan dapatkan surga. Maka dalam seni ilmu bela diri, setinggi apapun keterampilan bela diri kita, bila tidak sanggup kontrol emosi, kita akan kalah. Maka kalau kita nonton acara MMA, ada yang tahu MMA itu sekarang apa?